Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita pujikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Engkau telah memberkati kami semua Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Untuk pujian selanjutnya mari kita pujikan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah.
dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sebelum kita akan memberikan persembahan, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik, supaya Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan ini Tuhan, dan juga berkatilah yang mengelolanya. Kami serahkan Tuhan doa ini ke dalam Tuhan kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita pujikan Selidiki Aku. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang maha taat dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang maha taat dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari adik-adik kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dan kerajaan surga mulia, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya ya Tuhan, supaya Engkau memberkati dan supaya
firman yang telah disampaikan agar tertanam dalam hati kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa ini dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada dan bersyukur. Haleluya. Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu GBI Shalom. Pagi ini kita boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kita sudah memberi persembahan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, ya. Kita juga sudah berdoa tadi, maka saat ini kita akan belajar. Adik-adik siapkan Alkitabnya, dan kita semua akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayat 17, ya. Kita akan belajar tentang Petrus dilepaskan dari penjara. Nah, kemarin minggu kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana Petrus melakukan tanda dan mukjizat seperti yang beritahukan oleh Tuhan, bagaimana ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia dapat memberi atau dapat melakukan mukjizat-mukjizat, ya, karena kuasa Tuhan. Dia dapat membangkitkan siapa kemarin? Tabita atau Dorcas, ya. Sekarang karena Petrus itu sudah dikenal oleh orang banyak tentang pelayanannya, ya. Dia dapat membangkitkan orang yang mati, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Tetapi karena Petrus ini adalah anak Tuhan dan banyak orang percaya kepada Tuhan karena perbuatan Petrus, karena apa yang dilakukan Petrus, pelayanan Petrus terhadap banyak orang, maka Petrus terancam kematiannya. Tetapi bagaimana dengan Petrus? Nah, untuk selanjutnya sebelum Bu Febe menceritakan lebih lanjut lagi, kita akan melihat peristiwa, ya, video tentang film peristiwa Petrus di penjara, ya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya,
Petrus berkata, Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, Engkau mengigau. akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, Itu malaikatnya. tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Nah, demikian adik-adik tentang Petrus yang sudah di dalam penjara. Bagaimana pada waktu itu anak-anak Tuhan ditangkap lalu mereka dianiaya. Nah, siapa yang melakukan itu? Herodes, Raja Herodes merasa senang. Karena apa? Ketika dia itu menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, lalu banyak orang senang, terutama orang-orang Yahudi. Mereka senang perbuatan Herodes ini. Oleh sebab itu Herodes, Raja Herodes semakin giat untuk menangkap, membuat orang-orang Yahudi sangat lebih senang lagi. Nah, diantaranya tadi adalah siapa yang ditangkap? Petrus ditangkap. Padahal Petrus tidak pernah berbuat jahat. Dia selalu menolong, ya. Tetapi Petrus ditangkap dan dia akan dibunuh. Dia akan diserahkan kepada orang-orang Yahudi supaya nanti orang-orang Yahudi tahu tentang perbuatan Herodes ini, bahwa Herodes selalu mengutamakan kesenangan orang Yahudi. Padahal adik-adik tahu apa yang dilakukan Raja Herodes? Membuat orang menderita apa tidak? Iya, membuat orang menderita. Tetapi pada waktu Petrus ditangkap lalu dipenjarakan, ya, Petrus ini seperti seorang penjahat yang sangat jahat. Nah, adik-adik tahu tadi ketika Petrus di dalam penjara, tangannya bagaimana? Tangan dan kakinya dibelenggu, ya, diberi rantai, ya. Bahkan tidak hanya itu adik-adik. Kalian lihat tadi apa? Di kanan dan kirinya ada prajurit yang menjaga. Nah, prajurit itu menjaga supaya Petrus tidak lari. Nah, padahal kalau dia sudah di dalam penjara bisa lari apa tidak? Tidak bisa, ya toh? Di luar ada gemboknya, pintunya digembok. Lalu di depan pintu itu masih ada prajurit. Bahkan prajuritnya itu dikatakan tadi apa? Ada 4 kelompok prajurit. Yaitu setiap kelompok ada 4 orang, 4 prajurit, ya, yang menjagai. Sehingga kalau dihitung berapa itu jumlahnya? 4 kali 4 kelompok, ada 16. Di dalam ada 2. Berarti ada semuanya jumlahnya
ada 18 orang menjaga 1 orang. Tetapi adik-adik ya, apa yang telah dialami oleh Rasul Petrus pada waktu itu? Rasul Petrus tidak takut. Dia tetap berada di tempatnya. Bahkan Rasul Petrus ini karena banyak orang ditolong oleh Rasul Petrus dan banyak jemaat yang sangat menyayangi Rasul Petrus, mereka berkumpul, mereka berdoa, mendoakan Rasul Petrus supaya Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong. Nah, doa orang percaya ya dijawab oleh Tuhan. Ketika mereka sedang berdoa, pada waktu itu Raja Herodes sudah berpesan kepada para prajurit pada waktu itu, ya, dijaga jangan sampai keluar, jangan sampai meninggalkan penjara. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Apakah Petrus melarikan diri? Tidak. Petrus santai saja ya toh, di dalam penjara. Wah, enak. Ada yang menunggu. 2 orang prajurit di dalam penjara. Di luar ada para prajurit yang menjaga. Wah, kayak presiden saja ya adik-adik ya. Tidur ada yang menjaga. Lalu di luar tidak ada orang tidur, semuanya pada menjaga Petrus. Tapi Petrus pada waktu itu ketika di dalam penjara, dia sudah malam ya tidur saja ya, karena ngantuk ya tidur saja. Dia sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hidupku ini adalah milik Tuhan. Dia tidak takut meskipun dia nanti akan dianiaya, akan diapapun juga dia tidak takut. Asal dia tetap milik Tuhan Yesus. Dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita melihat bagaimana Petrus ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong. Bahkan semua jemaat yang ada di sana, mereka berada di dalam rumah mereka masing-masing, mereka mendoakan Petrus. Nah, kita tahu di situ di dalam firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul tadi, pasal yang ke-12 dikatakan apa? Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ya, mereka berkawal di muka pintu. Nah, adik-adik, ada satu hal yang perlu kalian ketahui, ya. Pada waktu itu Herodes akan membawa Petrus ini karena pada waktu itu adalah namanya ada hari raya roti tidak beragi. Apa tuh hari raya roti tidak beragi? Di dalam Alkitab kita kan ditulis di situ, ayat yang ketiga. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya tidak beragi, hari raya roti tidak beragi. Setelah ditangkap, nanti setelah hari raya roti tidak beragi, baru Petrus ini akan diperhadapkan kepada orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi nanti melihat, wah benar ya, Herodes itu memang baik ya toh, karena dia bisa menangkap orang-orang para pengikut Kristus. Padahal hal itu perbuatan Herodes ini kan jahat ya toh. Mosok wong ora salah apa-apa kok ditangkap ya toh. Nah, tetapi pada waktu itu para jemaat semuanya berdoa. Yang dikatakan hari raya roti tidak beragi adalah peringatan ketika bangsa Israel pada waktu itu, ingat enggak waktu bangsa Israel berada di Mesir? Bangsa Israel kan akan dibawa keluar ke tanah Kanaan. Nah, bangsa Israel harus apa? Menyembelih domba, lalu darahnya dioleskan ke pintu. Kemudian mereka harus makan
roti tidak beragi. Roti tidak beragi itu roti yang tidak diberi apa-apa, tidak diberi garam, tidak diberi bumbu, jadi rasanya piye nek ra dikeki apa-apa. Betul, anyep ya, anyep, tidak berasa. Lalu mereka harus makan sayur ya, sayur dari sayuran itu rasanya pahit. Jadi tidak boleh diberi rasa apa-apa ya. Jadi seperti tidak diberi bumbu apa-apa. Rasanya disebutkan di dalam firman Tuhan adalah sayur pahit. Sayur pahit karo roti sing ora enek rasane. Dadi rasane piye? Kaya wong lara ya toh. Ketika kita sakit mau makan apa-apa rasanya piye? Pahit ya toh. Mau makan, wah sebenarnya ini enak sekali, tapi ya rasanya pahit mulut kita. Nah, orang Israel pada waktu itu merayakan hari raya roti tidak beragi ya. Orang Yahudi pada waktu itu merayakan itu, mengenang bagaimana bangsa Israel pada waktu itu akan keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, ketika Petrus di dalam penjara, nanti setelah 7 hari akan dibawa keluar, lalu akan ditunjukkan kepada orang Yahudi, ini mau diberi hukuman apa? Seperti Yakobus apa bagaimana? Seperti Yohanes, ya, dipenggal kepalanya. Nah, tapi pada waktu itu bagaimana adik-adik? Pada waktu malam hari, Petrus ini enak-enaknya tidur. Tadi, kamu lihat bagaimana? Betul, ada malaikat Tuhan datang dalam satu cahaya yang sangat terang sekali. Tetapi orang-orang yang ada di situ, para prajurit, nggak ada yang lihat, ya. Lalu Petrus dibangunkan. Petrus, bangun. Waktu itu, ayo, sapa sing dineng omah digugah ibuke ping bola-bali ra tangi-tangi. Ya, Petrus gur sedilit. Petrus, bangun. Ya, cuma sebentar. Dia langsung berjaga, bangun. Nah, kalau di rumah dibangunkan ibu berkali-kali, jangan seperti itu ya. Tidak boleh, kita harus menjadi anak yang rajin ya, disiplin waktu. Kalau dibangunkan ya cepat-cepat bangun, apalagi kalau kalian harus belajar, kan ini kan masih daring ya, harus cepat-cepat belajar, selesaikan tugasnya dengan baik. Nah, waktu Petrus dibangunkan, Petrus bangun, lalu dia bangun. Dan ketika dia bangun, kamu lihat tadi apa? Betul, ya, rantainya lepas. Waktu dia bangun rantainya lepas, nggak perlu dikunci, ya, lepas. Lalu malaikat Tuhan katakan, Petrus, ikut aku. Dia berjalan, mengikuti malaikat itu. Tahu-tahu apa adik-adik? Pintunya terbuka. Pintu terbuka. Pintu, padahal pintunya itu kan digembok ya, meskipun di luar ada para prajurit. Prajurit yang di situ nggak ada yang lihat, mereka diam saja, ya, nggak tahu kalau Petrus itu sudah berjalan. Mengapa kok mereka tidak tahu? Karena Petrus itu telah ditutup oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh malaikat Tuhan. Berjalan terus, pintu pertama ada penjagaan, pintu kedua ada penjagaan, pintu ketiga sampai pintu gerbang luar kota. Dan ketika dia keluar kota, sampai di luar, tahu-tahu malaikat Tuhan menghilang, tidak ada lagi. Saat itu Petrus baru sadar, sepertinya kok tadi aku seperti mimpi. Aku melihat malaikat Tuhan, tetapi sekarang saya sudah di luar dan malaikat itu sudah tidak ada lagi. Lalu Petrus mengingat, oh ini pertolongan Tuhan. Lalu dia mulai berjalan terus dan menuju ke rumah siapa di situ dikatakan? Dalam Alkitab dikatakan rumahnya siapa? Siapa tahu? Hah? Ya, di situ ada orang-orang Yahudi yang sedang, orang-orang Ibrani yang sedang berkumpul. Murid-murid Tuhan itu
murid-murid Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah bertobat, mereka berkumpul jadi satu. Lalu mereka mendoakan Petrus. Dikatakan bahwa mereka singgah ke rumah Maria. Ya, ke rumah Maria, ibu Yohanes. Di situ dia ketuk-ketuk pintu. Permisi, permisi. Oh, malam-malam gini kok ada orang permisi. Siapa ya? Nah, lalu ada seorang pembantu di rumah itu, namanya Rudi. Dia keluar. Kok suaranya seperti aku pernah kenal ya? Siapa ya? Oh iya. Diulang lagi, permisi, Bu Maria. Wah. Oh, Pak Petrus. Lalu dia cepat-cepat masuk ke dalam. Lupa, yang di luar tadi belum dibukakan pintu, sudah masuk ke dalam. Dan dia beritahukan kepada yang ada di dalam, Pak Petrus ada. Mana kamu ini ngigo ya? Ngigoi ngapa? Ngigo kuwi apa toh jenenge nek ngigo? Ngelindur. Kamu tidur terus ngelindur ya toh. Bar takoni neh apa? Ora nyambung soalnya mengigo tadi ngelindur. Kamu ini ngigo ya? Kan Pak Petrus ada di dalam penjara. Enggak, aku enggak ngigo. Lalu mereka semuanya pada keluar, melihat, membuktikan bagaimana atau siapa yang ada di luar itu. Ketika mereka buka pintu, ternyata ada Pak Petrus yang di luar. Dan ketika mereka sorak-sorak, mereka akan menyebutkan dengan lebih keras lagi. Pak Petrus kata, "Shh, jangan keras-keras. Nanti para tetangga dengar." Oh ya. Nah, aku sudah keluar dari dalam penjara. Ini karena pertolongan Tuhan. Jadi, kalian tidak perlu khawatir bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Ya, berkat doa-doa kalian, berdoa bersama, maka Tuhan menolong melepaskan dari belenggu, melepaskan dari masalah. Nah, adik-adik, setelah itu Petrus keluar dan berpesan kepada semua orang supaya mereka tidak takut, ya, bahwa Tuhan akan selalu menolong, menunjukkan jalan keluar dan memberi pertolongannya kepada setiap orang yang sedang mengalami kesulitan. Seperti Pak Petrus pada waktu itu sulit, ya. Dia di dalam penjara, besok mau dihukum apa? Tapi ternyata Tuhan menolong. Dalam keadaan seperti itu, Petrus tetap berdoa, berserah kepada Tuhan. Adik-adik, kalau kita berdoa, jangan kita berdoa dengan main-main. Berdoa dengan sungguh-sungguh membawa kita mendapatkan hasil. Apa yang kita doakan, apa yang kita serukan kepada Tuhan akan diberikan kepada kita. Ya, kesulitan saat ini apa? Masa pandemi. Negara kita sedang mengalami apa? Iya, betul. Banyak orang, kita mendengar banyak orang mati, banyak orang sakit, diisolasi, dan lain sebagainya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan menolong kita. Ya, Tuhan memberikan pertolongannya kepada setiap orang yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Saat ini mungkin kita masih mangu-mangu ya apa? Ragu-ragu. Tapi marilah kita akan selalu berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun kita mengalami kesulitan, Tuhan pasti mengulurkan tangannya untuk kita, menolong kita sehingga kita mendapatkan jalan keluar. Yang sakit disembuhkan, meskipun harus banyak mengalami, wah pencobaan kok randang mari-mari ya. Nah, ya toh, kok randang barbar toh Covid iki. Tapi kalau kita berdoa terus, berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kepada kita, terutama kekuatan iman. Kita tetap percaya kepada Tuhan, dan terutama yaitu keselamatan bagi jiwa kita. Kita nanti diselamatkan dan kita bisa mendapatkan upah, yaitu di kerajaan surga. Nah, adik-adik, ada ayat hafalan kita dalam kitab 1 Petrus, ya. Kitab apa? 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal 5. Ya. Adik-adik buka, bisa ditulis dulu.
1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Bagaimana bunyinya? 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Ya. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kita harus menyerahkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memelihara kita, menolong kita, dan adik-adik tidak perlu khawatir. Mendoakan keluarga kita, mendoakan orang tua kita, supaya orang tua kita tetap sabar menghadapi pandemi ini, ya. Dan adik-adik juga harus taat kepada orang tua, supaya orang tua tidak lebih merasa berat, tidak merasa sukar, ya toh, karena ada adik-adik yang taat kepada orang tua, yang selalu menolong dengan cara mendoakan orang tua kita, ya. Tetap semangat, tetap belajar, dan adik-adik juga harus ingat menjaga prokes, ya toh, mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, itu harus kita lakukan, ya. Nah, puji Tuhan, kita tetap semangat, berserah kepada Tuhan seperti Rasul Petrus. Tuhan akan menolong kita, memberkati kita. Apa tadi ayat hafalannya? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nyai sopo? Tuhan. Kepada Tuhan, ya toh? Maka sebab Ia yang memelihara kamu, memelihara kita semuanya, orang tua kita, saudara kita, semua yang kita kasihi. Tuhan memberkati firman-Nya pada pagi hari ini. Anak-anak diberkati, Bu Vivi diberkati, semua guru diberkati, orang tuamu juga diberkati oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami tetap berserah kepadamu, karena kami tahu Engkau Allah kami yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kehidupan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan Tuhan memberkati. Shalom. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya dapat tertanam dalam hati kami. Dan sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, supaya Engkau memberkati anak-anak-Mu ini, memberikan kesehatan, kepintaran, dan berkati juga yang sudah sekolah, Tuhan. Kami serahkan Tuhan, doa ini dalam Tuhan kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.